Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasrukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrufu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Baratan Usman, Bapak Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bapak Dr. Andes Haji Sa'ban Nurani, Bapak Sekda, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh yang berbahagia. Maaf tidak bisa menyebut satu persatu biar ngirit waktu. Setelah mengucapkan syukur alhamdulillah dan salawat salam kepada Rasulullah, kami dari tim kerjasama antar lembaga ingin mengucapkan tak kenal maka tak sayang. Sebelum acara ini terlaksana, saya mencoba mencari-cari informasi tentang relasi NU dan Pemda. Ternyata pernah sangat erat, Pak Sekda. Pada tahun 66 yang dipimpin oleh Bupati Kanjeng Raden Tumenggung Joyo Diningrat, Bupati Gunung Kidul sejak 59 sampai 1971. Tak goleki Pak BKD. Luar biasa kerjasama dan relasi antara Pemda dengan NU, di mana NU itu diwakili oleh Mbah Wardi, Mbah Marwan, dan satunya sinten Bapak sing niki anune Pak Untung niku. Sing garwane Mbak Yuni Siti Sudia. Pak Mangun tiga. Ini adalah orang-orang NU yang menjadi partner Pak Bupati Kanjeng Raden Tumenggung Joyo Diningrat pada saat itu menghadapi PKI. Itu luar biasa sampai formasi bagaimana cara menghadapi tantangan itu idenya dari Mbah Wardi dengan cara mengangkat guru agama sebanyak-banyaknya pada saat itu. Dan itu diperjuangkan ke Jakarta. Konon dalam buku tesisnya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rofai, sampai 3.000 pegawai negeri yang itu khusus kaitannya dengan agama dan ditandatangani oleh Bapak Bupati. Nah kemudian setelah itu surut luar biasa. Sejak saya kembali masuk Gunung Kidul tahun 99, itu ndereke Mbah Rois goleki wong NU sing neng Pemda sing gelem ngaku NU. Niku namung nemu loro. Siji Pak Ali Ridho, nomor kalih Ramio. Rolnya itu sejak masuk jadi CPNS wis ngaku NU. Di luar itu sangat kesulitan untuk mencari teman-teman yang berani ngaku NU. Nggak ngerti apa masalahnya. Pernah akan undluk-undluk pada era Gus Dur, tapi hanya 1 tahun atau berapa kemudian hilang lagi. Sehingga di saat hari ini kita bertemu di sini, Masya Allah, Alhamdulillah, saya sangat berbahagia
dipandegani Pak Sekda, ada kepala dinasnya 7 ya, tambah PDAM, ini masih ada orang PBNU yang berkiprah di Gunung Kidul. Hari ini lupa, mungkin nggak diundang. Pak Fahmi, komisaris BDG, itu wakil ketua pengurus pusat, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Pak Fahmi. Lupa kita belum nyenggol beliau. Komisaris independen sih. Komisaris. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam bingkai sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama. Untuk bisa ini Bapak Ibu, kami delalah saya dan Pak Kiai Khairon dari unsur Suriah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Saban, Pak Sis sama Pak Ramio dari unsur Tanfidiyah diberi tugas untuk bagaimana mencari cara ada kerjasama antar lembaga. Kami sering wedangan berempat mencari piye ya carane iso ketemu sedulur-sedulur NU yang ada di Pemda. Kemudian senggol alhamdulillah dengan Bapak Ibu Kepala Dinas 2 minggu yang lalu dimantepke pokoknya kudu terjadi sebelum Syawalnya habis. Nah, kita jauh itu pertemuannya dengan Bapak Ibu ke Lebak Bulus, bukan hanya di Wonosari, alhamdulillah. Ke Lebak Bulus. Tekan kono gurjadaan sambil cerita-cerita. Alhamdulillah hari ini terlaksana. Ingin kami dari NU itu kita semuanya tidak malu-malu lagi untuk mengaku sebagai orang NU, karena NU itu bukan organisasi terlarang, malah ikut mendirikan bangsa ini. Tapi sekian lama ada sindrom, ada ketakutan, ada kekhawatiran untuk mengaku sebagai NU, yaitulah perjalanan sejarah. Oleh karena itu, insya Allah hari-hari ini kita menemukan momentum, semoga kita bisa semakin tidak malu-malu lagi untuk mengatakan dan mengaku bahwa saya adalah NU, karena NU itu adalah Indonesia. NU itu dalam perjuangannya kan 3, keindonesiaan, keislaman, dan keumatan. Karena dari tiga organisasi sebenarnya munculnya NU itu. Sehingga yang diusung pun sekarang ini ada tawasud, tawazur, iktidal. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Mantara, harapan kita semua bahwa Bapak Ibu yang sekarang berada di Pemda bisa melayani masyarakat luas seadil-adilnya. Jangan sampai ada masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa menjadi tamu di rumah sendiri, seperti yang pernah kita rasakan. Kami dengan Mbah Bardan ini yang ada di PAN ini, yang masih pasukan tersisa yang cok gitu itu tinggal saya dan Pak Kiai Bardan, karena Pak Kiai Khairon itu pendatang baru, belum kiprah pada tahun-tahun itu. Tapi itulah dulu itu sepertinya gimana gitu, sehingga kami juga memahami kalau yang di Pemda pun kalau dijak jenengan ki NU mboten, kok nek nang mburi nggih NU, nek ngarep pokoknya Islam. Pokoknya Islam. Padahal NU itu bukan organisasi yang terlarang. Justru NU lah bagian yang tidak terpisahkan dari keindonesiaan kita. Oleh karena itu harapannya nanti pertemuan-pertemuan semacam ini ada tindak lanjutnya, biar kita itu lebih mengenal bahwa sebenarnya NU lah
yang menjadi menjadi benteng dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Saban selama ini kita lakukan. Nggak mungkin kan Pemda itu kalau tidak ikut kegiatan rasulan ya teneh dikruyuk wong sak Gunung Kidul. Tetapi dalam perspektif apa yang memberikan landasan keagamaan itu NU, bukan yang lain. Yang lain justru malah banyak yang ngaram-ngaram ke Rasul. Nah, NU lah yang itu membersamai masyarakat. Dan tadi sudah banyak kegiatan-kegiatan itu, sehingga harapannya Bapak Ibu semuanya menjadi bagian dari perjuangan-perjuangan ini membersamai masyarakat agar supaya masyarakatnya berjalan baik. Oleh karena itu saya tidak bijaksana kalau saya tidak membagi Pak Kiai Khairon. Jadi Bapak Ibu jangan lagi malu-malu. Insya Allah kami yang di NU akan membersamai panjenengan dalam mengaku sebagai orang NU. Harapannya panjenengan nanti juga bisa melayani maksimal masyarakat seperti prinsip-prinsip yang ada di NU. Jangan sampai masyarakat menjadi ketakutan dengan kita sebagai warga NU. Mestinya masyarakat menjadi tentram, merasa terlindungi dan merasa diperlakukan adil sama, sebagaimana tadi Pak Ketua menyampaikan, sampai orang Katolik saja senang dengan keberadaan NU. Yang namanya orang Cina itu sama Gus Dur luar biasa senangnya. Sampai di Semarang ada kelenteng itu Konghucu itu di situ ditempelkan gambar besar Gus Dur karena merasa terayomi, terlindungi. Dan ini apa yang dilakukan Gus Dur itu oleh sebagian masyarakat Muslim disalahkan, padahal dari sisi tataran aturan agama itu benar, lakum dinukum waliyatin. Kalau kita membaca sejarah bahwa Sayyidina Umar pun memberikan peluang yang sama kepada penganut yang lain, penganut agama yang lain. Bahkan Imam Asy-Syahid Syekh Said Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu dalam sebuah kajiannya sampai memberikan kajian kalau kita mesti nggak tekan harus melaksanakan. Kalau di sebuah tempat ada penganut agama lain membutuhkan tempat ibadah dan di situ pemerintahnya pemerintahan Islam, dan maka sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat itu untuk menjalankan agama. Inilah prinsip-prinsip Islam yang untuk sementara di akhir ini akan terdistorsi, tapi alhamdulillah masih ada NU, walaupun juga NU juga perlu evaluasi, ojo kemajon maju ning ojo kemajon. Kalau memang itu masih ada ranahnya pemerintah bisa merampungi, tidak perlu diewangi, ya cukup. Misalnya ya itu banyak sekali kadang-kadang sajane polisi we cukup banser ben ngurusi kiai-kiai, ora usah ngurusi sing iso diurusi polisi, umpamane aja kemajon, tapi memberikan ruang yang baik. Ini saya tidak perlu bicara banyak karena nanti kami berdua tadi sudah bisik-bisik. Kita berharap dari Bapak Ibu ada yang paling penghentikan sebagai bahan kami di tim kerjasama ini untuk bagaimana ke depan menformat agar pertemuan semacam ini berbasis dibingkai oleh NU itu bisa berjalan, karena ada ungkapan al-haq bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebaikan jika tidak dikelola dengan baik akan kalah dengan hal yang tidak baik tapi dikelola dengan baik. La quwwata illa bil
jamaah, wala jama'ata illa bil imamah. Tidak ada kekuatan kalau kita tidak bersama. Kebersamaan tidak ada artinya tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan tidak akan efektif jika tidak ditaati oleh anggotanya. Saya berharap ke depan pertemuan ini yang berbasis pada teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di Pemda itu bisa dilaksanakan dan diperluas sehingga bisa menyentuh semua warga NU yang ada di Pemda untuk kebaikan bersama dan kebaikan Gunung Kidul pada umumnya. Sebelum saya tutup, monggo Pak Khairon walaupun 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mempersingkat, jadi tidak sebut satu-satu. Nambahi apa yang disampaikan oleh Pak Yai Haris. Sebenarnya bukan nambahi, saya diutus. Saya kan junior, pendatang baru ya. Bapak Ibu, tadi disampaikan tagline kepengurusan ini adalah menampakkan kebesaran karena aslinya sudah besar. Dulu besar ning delik, sekarang tampak karena ya salah satunya karena ternyata di Pemda sudah muncul orang-orang NU. Pertanyaannya sekarang, lek wis NU terus ngopo? Apa cukup ngaku NU terus kemudian kita hanya kumpul-kumpul saja? Ya bagus, ngumpul-ngumpul saja, rasulan dan lain sebagainya yang tradisi-tradisi itu. Cuman Bapak Ibu, kita juga harus ingat bahwa NU itu punya moto al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Selama ini NU itu kalau njogo yang lama-lama, yang baik-baik itu bagus, yakni amalan-amalan dan seterusnya itu. Monggo, nggih. Akan tetapi al-ahdu bil jadidil aslahnya itu lemah. Maka harus ada perhatian tarbiyah, pendidikan, dakwah, iktisadiyah, ekonomi, kemudian satu lagi siasah. Nah sekarang ini antara umarok dan ulama bersatu mewujudkan 4 ini. Maka setelah kita bersama dan di umarok ada NU-nya, tentu tindakan selanjutnya seharusnya kita kerjasama, yang kerjasamanya bisa dirasakan oleh warga NU, sehingga warga NU mungkin yang bertanya-tanya, nek saiki iki NU wis muncul, njur arep ngopo, untunge opo? Itu saya kira harus dijawab. Nah salah satunya Bapak Ibu yang ada di Pemda, kita mohon nanti kalau program-program ada yang disisihkan dikerjasamakan dengan NU, program kemasyarakatan, walaupun umpamanya sekedar pada saat membawa program ke masyarakat itu pengurus NU diajak, syukur-syukur bisa bekerja sama pengelolaannya. Saya sering di rapat-rapat itu menyampaikan begini, ya biasanya, semoga sudah berubah, biasanya kalau pemerintah itu ada sumbangan pelatihan dan seterusnya, ada program itu curplas ibar dicur terus plus gitu kan. Nah andaikan ini dikerjasamakan dengan lembaga dan banom yang ada di NU, mungkin nanti tindak lanjutnya bisa oleh mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu,
tindak lanjut dari pertemuan ini kita mohon jenengan bisa menginventarisasi kegiatan program yang ada di dinas, kemudian dikerjasamakan dengan NU. Ini kerjasama real. Jenengan hubungi Tanfidiyah, kemudian ini yang bisa kita kerjasamakan. Gitu. Andaikan bisa begitu, maka secara real nanti keberadaan NO ini NO yang lebih besar sekarang ini, yang terlihat besar sekarang ini, nanti lebih dirasakan lagi oleh warga NO. Walaupun tidak semua proporsional ya, yang lain juga diberi, setidak-tidaknya sekarang mulai ada. Saya kira tambahannya hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Khairon. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu kami minta masukan. Jadi pengurus NU melalui kami yang di bagian pengelolaan kerjasama ini ingin masukan dari Bapak Ibu. Walaupun tidak banyak karena yang datang banyak, tapi mungkin ada 1-2. Mohon untuk memberikan masukan agar relasi antara pengurus NU dan warga NU yang dalam hal ini ada di Pemda itu bisa dibangun dengan baik. Mungkin seperti saya, Bapak Ibu juga banyak yang tidak kenal pengurus NU. Sebagaimana saya juga tidak kenal dengan Bapak Ibu. Paling aku kenalnya Pak Sulis, ya omong lagi pindu. Sing sering ketemu Bu Nunu itu sudah 15 tahun lalu sudah bersama. Waktu saya jadi Panwas Kabupaten, Bu Nunu Panwas Kecamatan. Pak Agus juga baru 3 tahun ya Pak Agus kenal ya. Iya. Iya. Yang namanya Pak Pri itu, Pak Pri baru setahun ini saya kenal. Dan tentu penjenengan juga nggak kenal saya, memang nggak pernah ketemu walaupun sama-sama NU. Nah, dengan pertemuan-pertemuan ini minimal kita saling kenal. Delala nek jenengan mantu nggih kula ditimbali kayak nek anu nggih iso